Kapan sih DC lapangan Shopee itu bakal datang ke rumah? Ini dia solusi gagal bayar atau galbay di SPayLater dan S-Pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang ancaman apa aja sih yang bakal diterima oleh pengguna layanan pinjaman online atau pinjol di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Teman-teman, DC lapangan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu bakal datang ke rumah ketika teman-teman itu udah terlambat buat bayar cicilan. Nah, kalau teman-teman itu baru aja terlambat bayar baru selama 2 atau 3 sampai 5 hari, maka teman-teman paling ya cuma bakal diingetin oleh DC aja. Kalaupun teman-teman dapat ancaman, maka ancaman tersebut itu hanya intimidasi semata, karena DC pinjol sekelas Akulaku, kayak sekelas Kredivo, Kredit Pintar, itu tidak akan langsung datang ke rumah dalam waktu yang singkat. Kalau beberapa tahun yang lalu, biasanya DC itu baru datang setelah jatuh tempo dalam waktu 90 hari. Tapi kalau baru-baru ini lebih cepat teman-teman, karena biasanya itu 30 hari itu rata-rata udah pada datang ke rumah. Tapi itu semua juga tergantung lagi dari nominal dan jumlah pinjaman kalian. Jadi tergantung prioritas. Biasanya untuk jumlah pinjaman yang di bawah 10 juta itu kurang diprioritaskan. Sedangkan yang di atas 10 juta itu biasanya menjadi prioritas buat datengin sama pihak DC. Buat teman-teman gak perlu takut sama yang namanya DC atau debt collector, apalagi sama ancaman-ancaman dari mereka. Dan buat teman-teman jangan terlalu dipusingkan dengan ancaman tersebut, karena mereka itu nagih banyak orang sekaligus pakai syarat yang template. Jadi mereka itu pakai sistem di depan komputer yang kerjanya itu cuma satu kali klik dan kekirim ke semua nasabah pinjol mereka. Mereka yang biasanya menghubungi kalian lewat WhatsApp atau telepon itu biasanya bakalan beda sama DC yang nantinya bakal datang ke rumah kalian. Lalu apabila si DC atau debt collector ini menantang buat bakal datang ke rumah kalian dan sampai kalian juga merasa dirugikan atau merasa ada kesalahan pada tagihan, tantang balik aja si DC dan persilahkan mereka untuk datang ke rumah kalian. Kemudian apa aja dampak mental dari adanya ancaman para debt collector atau DC? Teman-teman yang terlalu serius dalam memikirkan ancaman tersebut itu hanya akan merusak mental dan jadi buat sulit fokus dalam pekerjaan dan untuk mencari uang. Lebih baik untuk teman-teman fokus aja pada pekerjaan kalian. Jangan sampai nih gara-gara para DC yang mengancam kalian dan mengganggu kalian itu berdampak pada mental kalian yang akhirnya jadi berantakan. Akhirnya apa, ujung-ujungnya jadi gak bisa kerja dan gak ada uang buat ditabung dan membayar utang. Teman-teman sangat gak disarankan buat kalian mencari dana talangan alias gali lubang dan tutup lubang. Sebenarnya pihak pinjol itu berharap buat kalian untuk mencari dana talangan. Tapi ingat buat teman-teman jangan sampai pernah melakukannya, karena sekali kalian melakukan itu, melakukan cari talangan untuk menutupi utang pinjol kalian yang jatuh tempo, pada akhirnya akan jadi gali lubang dan tutup lubang. Dan bukannya masalahnya selesai, justru akan makin bertambah masalah itu dan semakin jadi kompleks. Jadi janganlah terlalu dipusingkan dengan yang namanya ancaman DC, karena pasti bakalan ada keajaiban jika kita itu memohon dengan tulus kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa bebas dari pinjaman online. Untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat dan jangan pernah berputus asa, karena ketika kita itu sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh berikhtiar dan disertai dengan doa, maka insya Allah bakal membantu masalah-masalah yang kita punya. Kemudian ketika teman-teman memutuskan untuk galbay dulu lah karena udah nggak punya uang dan mentok buat bayar utang, hal itu jauh lebih baik daripada kalian mencari dana talangan yang berakhir jadi ya tadi itu gali lubang dan tutup lubang. Galbaykan aja dulu, nggak apa-apa teman-teman, tabung aja dulu sedikit demi sedikit.
gak usah terlalu berpikir buruk yang gimana-gimana. Karena kalau masalah utang piutang itu gak bakal masuk ke ranah pidana. Karena utang piutang itu masuk ke ranah perdata. Tetap semangat dan gak usah takut lagi sama yang namanya DJ pinjol. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk teman-teman yang mau share pengalaman kalian tentang kalian lagi galbay atau tentang kalian yang punya utang dan atau mungkin kalian yang sudah sukses untuk lolos dari hutang pinjol, silahkan komen di bawah supaya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.